Bab 301. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Di layar lebar, Elphinstone berserakan menjadi asap hitam. Itu hasil yang luar biasa. Lim Cheolo mengulurkan tangan ke arah Yun Sangmin dan ketua tim Ashley, yang mulutnya terbuka lebar. Ayo, berikan padaku. Kedua orang mengeluarkan uang 50.000 won. Uang sakuku. Aku tidak akan bisa membeli ayam minggu ini. Yun Sangmin dan ketua tim Ashley memiliki gaji tertinggi di Korea Selatan. Namun, mereka berdua memiliki istri yang ketat, dan hanya hidup dengan sedikit uang. Kehilangan uang dalam taruhan, itu benar-benar memilukan. Aku seharusnya tidak bertaruh. Aku tidak pernah membayangkan ini. Mereka yakin jika pihak Grid tidak akan berhasil dalam serangan Elphinstone. Lim Cheolo tersenyum hangat. Grid menang, karena dia memblokir Bloodfield pertama. Jika Bloodfield dikerahkan pada awal serangan, anggota Overgearet tidak akan mampu bertahan selama itu. Aku setuju. Keterampilan Grid meningkat dari hari ke hari. Setelah mencapai level 300 dan menunggu waktu singkat untuk mengaktifkan skill item combination-nya, yang baru didapat. Dia bisa mengerahkan kekuatan bertarung yang sebanding dengan kelas legendaris spesialis tempur. Itu cukup kuat, untuk melampaui semua anggapan. Ada alasan, mengapa Grid dimasukkan dalam 5 orang yang bisa membuat keajaiban, yang disebutkan Lim Cheolo. Tapi Grid, bukankah itu sedikit berbahaya? Bukankah dia mati dalam kondisi blackening? Ketua Lim Cheolo menertawakan Yun Sangmin. Grid akan mengalami dunia yang sama sekali baru. Sementara itu, radius aktivitas Grid terlalu sempit. Dunia manusia. Dia hanya aktif di kerajaan eternal di benua manusia. Itu perlu untuk mengalami dunia luas, yang dinikmati 2 miliar pengguna. Pertama-tama, ini bukan tempat yang berbahaya. Sebagian besar penduduknya ramah dan mirip dengan manusia. Anda telah mati. Grid telah mati sebelumnya di masa lalu. Dia mati 4 kali, karena slime hijau yang bahkan bisa dilawan oleh pemula level 5. Namun, kematian tidak dikenal oleh Grid, setelah dia menjadi Pakmas Descendants. Terakhir kali, dengan Doran. Sudah lama sejak dia berjuang melawan Yura dan meninggal. Jika itu adalah Grid dari masa lalu, dia akan gemetar tentang hukuman yang disebabkan oleh kematian. Dia akan mengutuk. Tapi sekarang, dia berbeda. Dia khawatir tentang keamanan anggota partinya. Apakah semua orang baik-baik saja? Grid tidak yakin apakah serangan Elphinstone berhasil. Pikirannya menjadi gelap, saat serangan kelima dari Linked Kill mendarat. Status window. Level 311,05%. Petik 2. Hah? Grid tersenyum, ketika dia memeriksa pengukur XP di statusnya. Ketika dia bertemu Elphinstone, pengukur XP Grid hanya 0%. Jika dia gagal dalam serangan Elphinstone, tentu saja, levelnya akan menurun. Namun, sekarang pengukur XP-nya adalah 11%. Dengan kata lain, raid itu sukses. Hukuman mati di level 300 berarti 30% penurunan XP. Jadi, dia mendapatkan 41% XP dari Elphinstone. Itu adalah jumlah yang sangat besar, seperti yang diharapkan dari seorang bos bernama. Semua orang akan aman. Terima kasih Tuhan. Grid yang lega, teringat akan Pavranium. Apakah dia menjatuhkan Pavraniumku? Tidak perlu khawatir, bahkan jika itu tidak jatuh. Anggota partinya akan mencari kota itu. Sementara itu, aku. Daya tahan barang-barangnya hancur oleh kematian. Secara khusus, item combination, berarti jika failure hanya memiliki 10 daya tahan yang tersisa. Jika terjadi kesalahan, itu akan hancur. Aku perlu memperbaiki barang-barangku. Grid berbalik untuk menuju ke bengkel Han dan ragu-ragu. Di mana tempat ini? Titik kebangkitan Grid adalah Raidan. Pemandangan yang terbentang di depan matanya, harusnya familiar. Tapi pemandangan di sekitarnya, tidak dikenal. Itu adalah desa kecil dan tenang dengan sekitar 20 gubuk. Grid berdiri sendirian di tengahnya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Grid yang bingung membuka peta. Namun, lokasi Grid tidak ditandai dimanapun, di peta. Apa-apaan ini? Grid mengerutkan kening dan menyapu desa. Tidak ada toko umum di desa. Hanya ada 20 gubuk, pohon macarun, dan aliran kecil. Tidak ada orang. Grid mengambil macarun asam, dan meletakkannya di mulutnya. Mengapa dia bangkit di sini, bukan Raidan? Bug, tidak mungkin. Dia tidak pernah sekalipun mendengar ada bug yang ditemukan di Satisfy. Kemampuan berpikir Grid tidak dapat menganalisis situasi saat ini. Aku harus kembali ke Raidan. Untuk melakukan itu, dia perlu mengetahui lokasinya saat ini. Grid mencoba meminta bantuan anggota guild. Apakah ada yang tahu lokasiku sekarang? Anda gagal mengirim pesan ke guild. Neraka terputus dari dunia manusia. Neraka. Neraka adalah tempat dengan langit biru dan angin hangat. Bukankah seharusnya lebih gelap dan penuh dengan lava? Sialan. Pada akhirnya, Grid mengungkapkan sifatnya. Ini neraka. Aku jatuh ke neraka. Jika dia tahu ini, dia akan hidup menyenangkan. Tidak, dia akan lebih memperhatikan sosok evil power-nya. Aku membunuh terlalu banyak orang di Kekaisaran, Vatikan, dan Winston.
Grid saat ini memiliki 401 evil power. Itu terjadi, ketika Grid yakin jika dia jatuh ke neraka, karena evil power-nya terlalu tinggi. Mereka. Sekelompok sesuatu masuk melalui pintu masuk desa. Mereka memiliki penampilan aneh. Beberapa pria memiliki tanduk di dahi mereka, sementara beberapa wanita memiliki kulit ungu. Mereka tidak terlihat kuat, tapi sulit untuk melihat mereka sebagai manusia. Demonkin. Demonkin sama dengan kulit iblis. Dia tidak ingin bertarung, ketika daya tahan itemnya sangat rendah. Demonkin itu menemukan Grid yang berusaha melarikan diri. Itu sangat cepat, sehingga Grid gagal melarikan diri. Sial, pada akhirnya aku harus bertarung. Tapi, iblis bercocok tanam. Petik 1. Iblis itu memegang peralatan pertanian di tangan mereka, dan pakaian mereka kotor. Itu seperti penampilan Piaro yang biasa. Si iblis bertanya padanya. Kamu siapa? Seorang musafir. Kenapa seorang musafir datang ke tempat seperti ini? Petik 2. Petik 2 tanda tanya petik 2. Si iblis tidak waspada atau memusuhi Grid. Mereka memperlakukannya dengan normal. Itu bagus untuk Grid. Iblis tidak memusuhi manusia. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Grid merasa ragu dan tiba-tiba menatap tangannya. Mereka pucat. Dia memandangi seluruh tubuhnya, tapi itu sama. Grid sadar. Blackening belum berakhir. Benar sekali. Grid saat ini dalam keadaan setengah iblis. Iblis itu menganggapnya sebagai orang-orang mereka sendiri. Seorang iblis tua meletakkan sekeranjang penuh tanaman asing, dan memandang Grid dengan ramah. Kamu tampak kaku, karena suatu alasan. Jangan gugup. Semua orang hanya ingin tahu, karena sudah hampir 100 tahun sejak seorang pengunjung datang ke desa ini. Bukankah itu perjalanan yang melelahkan? Apakah kamu ingin makan? Seperti kamu bisa melihat, ini adalah desa miskin dan kami hanya bisa memasak rumput atura. Rumput. Kamu makan rumput. Kamu tidak makan manusia. Grid berkedip dan mempertanyakan. Si iblis tertawa. Teman muda ini membuat lelucon lucu. Bagaimana kita bisa makan manusia? Kita beruntung, tidak dimakan manusia. Petik 2 tanda tanya petik 2. Persepsi mereka tentang manusia cukup aneh. Demonkin ini tampak berbeda dari cerita yang pernah didengar Grid. Tinggal di lingkungan kumuh ini. Apakah mereka lemah di antara Demonkin? Lalu, Grid memiringkan kepalanya karena terkejut. Itu menjadi Demonkin bernama Helmis datang dan meraih pergelangan tangannya. Apakah mereka tahu, jika aku manusia? Grid gugup, ketika Helmis memandang tangannya dengan penuh minat. Melihat kapalanmu, kamu blacksmith. Bukankah ini sangat menarik? Aku belum pernah mendengar ada blacksmith lain di antara Demonkin. Blacksmith. Blacksmith di antara iblis. Mungkin. Apakah orang yang membuat Iaruk juga iblis? Jendela notifikasi muncul di depan Grid. Blackening akan berakhir dalam 1 menit. Blackening tidak terlepas, bahkan jika dia mati. Masalahnya adalah, itu tidak akan bertahan selamanya. Ini. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, jika dia berubah kembali menjadi manusia di sini. Ternyata Demonkin itu adalah orang-orang yang baik, sehingga Grid bertanya kepada mereka. Apakah kamu tahu, bagaimana pergi ke dunia manusia? Kata iblis itu putus asa. Kami juga tidak tahu. Bahkan para Grid Demon tidak dapat dengan bebas memasuki dunia manusia. Jadi, bagaimana mungkin orang sepele seperti kami mengetahui jalannya? Mengapa kamu ingin pergi ke dunia manusia? Kamu, bukankah kamu sedikit aneh? Ada yang mencurigakan. Iblis itu mulai mempertanyakan Grid. Apakah aku mengacau? Grid menelan ludah. Pada saat itu, Noe melompat keluar dari inventory hewan peliharaan Grid. Nyang, itu bau rumah. Kucing berkaki pendek itu mengendus dan ekornya melambai, ketika mencium aroma neraka yang sudah dikenalnya. Melihat ekspresinya yang cerah, Noe tampak cukup senang. Dia bahkan tampak melakukan tarian bahu. Imut. Grid ingin terus menonton tarian Noe. Wajah iblis itu berubah pucat, ketika mereka menatap Grid. Heok, Memphis. Binatang iblis neraka terbaik. Si iblis yang tercengang itu berteriak dan berlutut, ketika mereka melihat Noe. Memphis. Hamba yang paling cerdas dan perkasa dari para Grid Demon, mereka adalah objek pemujaan bagi iblis yang sama. Kemudian, Noe akhirnya memperhatikan iblis yang sedang membungkuk. Ah, apakah kamu melihat Tuan? Tubuh ini sangat hebat. Grid memarahinya. Kamu hanya bersembunyi, ketika aku mencoba berburu Elphinstone. Maafkan aku. Ekspresi Noe berubah dengan cepat. Demonkin mulai berspekulasi, ketika mereka mendengar Noe menyebut Grid tuannya. Tuan Memphis. Kami tidak tahu siapa kamu, dan kami berani menyinggungmu. Bunuh kami. Meskipun mereka iblis, mereka juga orang-orang ramah yang mengundangnya untuk makan. Itu terjadi, ketika Grid akan menjawab mereka. Durasi Blackening berakhir. Evil powermu disegel dan spesismu telah kembali ke manusia. Tidak mungkin bagi manusia biasa untuk masuk neraka. Anda dikeluarkan dari neraka. Cook. Visi Grid kabur. Kemudian setelah beberapa saat, dia membuka matanya di titik kebangkitan Raiden. Grid, apakah kamu baik-baik saja? Apa? Mengapa kamu ditandai di lokasi yang tidak diketahui? Ada kegemparan di jendela obrolan guild.
Jisuka dan anggota ekspedisi Pavranium berteriak-teriak. Grid bisa merasakan betapa khawatirnya mereka. Wright Elphinstone harus berhasil, jika mereka dapat melakukan kontak dengan dunia luar. Grid, lihat-lihat, ini adalah barang yang Elphinstone jatuhkan. Sangat menakjubkan. Item jenis pertumbuhan. Kami bahkan tidak tahu, jika barang-barang ini ada. Petik 2 tanda seru petik 2. Mata Grid melebar. Itu bukan karena dia memeriksa opsi item Elphinstone Ring dan Iyaruk yang dibagikan oleh anggota party. Ada alasan lain, mengapa dia terkejut. Kamu datang. Yura. Kenapa dia ada di sini? Yura memandang Grid, dan pipinya membengkak. Dia bisa membuat wajah imut seperti ini. Yura berdiri di sebelah Lawel dan anggota Overgearet. Bertingkah seperti ini, karena dia cantik. Cektes, orang-orang menyedihkan itu. Grid tersenyum meskipun ini memalukan. Kekuatan keindahan benar-benar hebat.